Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi waffaqa man yasha'u min ibadihi lis-suluki tariqil mustaqim. Ahmaduhu wa subhanahu wa ashkuruhu ala siwabihi ni'mati wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila kulli khair wal mukhdari min kulli syarri. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsad wa salli ala qabri sayyidina Muhammadin fil kubur wa balligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wassalam. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita ta'zimi guru kita sekalian, murabbir ruhina mursyiduna Sayyidi Syekh Ahmad Sahibullah Fatajul Arifin. Semoga beliau selalu ada dalam rahmatnya Allah, ditambah barokah dan karomahnya sehingga terlimpah tercurah bagi kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita hormati Bapak Usman Faisal beserta keluarga dan juga seluruh para pemangku majelis zikir wa'tasimu bihablillah. Mudah-mudahan beliau-beliau selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan-urusannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu istiqomahkan di dalam mengamalkan amaliyah thariqah qadiriyah maqsabandiyah ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga buat ikhwan akhwat semuanya yang malam hari ini dikehendaki oleh Allah untuk bisa hadir ke majelis ini, yang alhamdulillah malam hari ini sama-sama kita tadi sudah melakukan amaliyah hataman tam, tapi ini kredit, tapi bukan berarti nggak lunas, karena kan kita rame-rame gitu. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita, sama-sama kita tadi melakukan hataman tam, dan mudah-mudahan dengan melakukan hataman tadi Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmatnya bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan bagi kita semuanya baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah barijeng suarana habis ge, alhamdulillah. Ya namanya belajar sedikit-sedikit, insyaallah mudah-mudahan kita terbiasa, sudah biasa terus istiqomahkan, dan mudah-mudahan kita bisa terus mengamalkan dengan istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya sebulan sekali alhamdulillah. Ikhwan akhwat rahimakumullah, seperti biasa kewajiban kita setiap malam Rabu kita ngaji walaupun hanya sebentar, insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa i'lam inna riyadati la tafidu wa la taqarrabul abdi ilallah ma lam takun ala muwafaqati syar'i'ati wa mutaba'ati sunnah. Summa i'lam,
Mongko nuli ngawruhono sapa sira kabeh anna riyadhati ing temene riyadhah iku la tafidu ora manfaat wala taqarrabu lan ora nyedhakake apa riyadhah al abda ing hamba ilallahi maring Gusti Allah taala malam takun selagi ora ono apa riyadhah iku ala muwafaqati syariati nocoki ing syariat wa mutaba'ati sunnati lan manut ing sunnah. Nah ini pangarsa Abah mengingatkan kepada kita semuanya ikhwan akhwat, summa i'lam anna riyadhati, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya riyadhah itu latihan. Jenisnya riyadhah bermacam-macam. Ada orang riyadhah enggak makan, enggak minum. Ada orang riyadhah enggak ngomong sama sekali. Ada orang yang riyadhah enggak mau keluar rumah. Ada orang yang riyadhah tidak mau ketemu orang, ya kan? Ada orang yang riyadhah tidak tidur. Ada orang yang riyadhah puasa. Ada orang yang riyadhah tidak makan nasi. Ada orang yang riyadhah tidak makan yang bernyawa. Ada orang yang riyadhah bermacam-macam. Ini semuanya riyadhah. Nah, semua riyadhah tadi itu tidak akan bermanfaat, la tafidu wa la taqarrabu, tidak bermanfaat dan tidak menjadikan atau tidak mendekatkan tidak mendekatkan bagi hamba kepada Allah malam takun ala muwafaqati syariati, selama riyadhah tadi tidak mengikuti sunnah atau tidak mengikuti syariat dan sunnah. Ada bermacam-macam riyadhah yang tidak mengikuti sunnah Rasul, yang tidak mengikuti syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, riyadhah yang begitu itu tidak akan memberikan manfaat. Ada juga riyadhah yang bisa kita lakukan tapi terkadang tidak kita anggap riyadhah. Kita ini diberikan tuntunan oleh pangarsa Abah untuk mengamalkan zikir ba'da sholat 165, khataman ba'da maghrib dan isya, dan 1 minggu minimum 2 kali. Itu riyadhah kita sebenarnya, yang pokok itu. Jadi banyak orang kepingin riyadhah yang macam-macam, tapi riyadhah yang pokoknya tidak diamalkan. Sudah mengamalkan riyadhah macam-macam, terus niatnya tidak sesuai dengan apa yang disarankan atau apa yang diajarkan oleh guru, itu pun tidak akan memberikan manfaat. Banyak orang riyadhah puasa sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tapi riyadhahnya tidak memberikan bekas. Kenapa? Karena niatnya itu bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi niatnya untuk mendapatkan hal-hal yang lainnya. Orang riyadhah puasa 3 tahun, puasa naun disebutnya. Bukan puasa naon. 3 tahun puasa. Kalau niatnya ini untuk mencari ilmu, biasanya seperti pengalaman yang sudah. Orang puasa 3 tahun ada niatnya supaya mengamalkan ini, supaya rezekinya lancar, supaya dapat ilmu ini, supaya bisa masuk alam gaib, supaya diikuti oleh khodam dan sebagainya. Maka yang begini ini contoh riyadhah yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah. Orang riyadhah biasanya merasa dirinya lebih dari orang yang tidak riyadhah. Apalagi riyadhah tadi untuk mencari ilmu, yang ilmu itu
berpengaruh pada kejiwaan kita. Contohnya, Kang Uus riyadhah puasa 3 tahun. Supaya apa? Supaya kalau berdoa dikabulkan oleh Allah. Begitu berdoa dikabulkan oleh Allah, bukan yakin kepada Allahnya, tapi ini gara-gara saya puasa doanya jadi makbul. Nah, ini bukan mendekatkan diri kepada Allah, malah menjauhkan kepada Allah. Maka hati-hati ketika kita riyadhah, selama riyadhah itu tidak muwafaqati, itu apa namanya, nyocok, itu sesuai dengan syariat dan mengikuti sunnah Nabi, itu tidak akan memberikan manfaat mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka riyadhah yang paling pokok bagi kita itu adalah zikir, khataman, manakib, sholat sunat dan ziarah. Itu riyadhah kita. Nggak usah berpikir yang macam-macam kalau yang 5 tadi belum bisa kita upayakan. Seandainya kita sudah melakukan, kita ingin menambah ingin menambah rasa cinta kita, menambah mahabbah kita kepada guru, boleh, silahkan riyadhah. Ada namanya mandi malam jam 2, ada juga mandi robito, ada juga mandi taubat, ada juga mandi selfie, ada juga bermacam-macam riyadhah yang lain. Tapi itu semua adalah untuk menambah mahabbah kita kepada guru, untuk menambah kedekatan kita kepada guru. Mandi robito supaya apa? Supaya kita makin dekat, makin cinta kepada guru. Jangan malah kita riyadhah, tapi justru dengan riyadhah itu rasa pang-uingna makin gede. Ini tidak bermanfaat riyadhahnya. Maka riyadhah yang terbaik adalah riyadhah yang dituntunkan oleh guru kita, yaitu zikir, khataman, sholat sunat, manakib, sholat sunat dan ziarah. Itu riyadhah kita. Bermacam-macam riyadhah. Insya Allah kalau kita niat, riyadhah itu bisa kita lakukan. Kalau saya riyadhahnya yang gampang-gampang aja, tapi sampai sekarang nggak pernah lulus. Riyadhah tidurnya. Ada riyadhah tidur loh. Riyadhah tidur, bukan jangan tidur. Riyadhah tidur. Tolak ukurnya kalau tidur mimpi bertemu guru itu baru berhasil. Nah, ya kan? Itu cari riyadhah yang begitu. Ini nggak usah repot-repot riyadhah yang susah-susah kalau yang pokoknya belum. Jadi pokoknya harus kita upayakan, selebihnya nanti adalah untuk menguatkan. Tujuan daripada riyadhah tadi adalah untuk menguatkan zikir, untuk menguatkan amaliyah. Jadi bukan riyadhah justru malah kita jadi merasa diri paling hebat, merasa diri paling soleh, merasa diri paling kuat, merasa diri paling alim. Nah, itu mending tidak usah riyadhah. Tapi riyadhah yang bisa menjadikan kita dekat dengan Allah, itulah riyadhah pokok kita, zikir, khataman, sholat sunnah, manakib, sholat sunat dan ziarah. Wa qala Syekh Junaidi al-Baghdadi qaddasallahu sirrah, at-tariqu kullaha masdudatun alal khalqi illa man iktaki asaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua, berkata Syekh Abi Qasim Junaidi al-Baghdadi, semua thariqah itu tersambung kepada apa? Semua thariqah itu akan terpengaruh atau apa namanya? Menggantung, bukan menggantung. Jadi akan dipengaruhi oleh makhluk kecuali orang-orang yang
mengikuti atau berpegang teguh pada asar daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau maksudnya gini, thoriqoh itu bermacam-macam dan thoriqoh itu semuanya adalah tuntunan dari guru-guru kita, dan thoriqoh itu bisa jadi klaim dari seseorang. Artinya ini, kau sudah bisa nih, udah mengamalkan, misalnya kau pada sholat wiridnya macam-macam ya. Tapi diniatin sama Kang Us, wah saya mau wirid ini supaya dapat A, B, C. Nah, begitu diamalkan berhasil. Nah, ini bisa jadi thoriqoh. Bisa jadi thoriqoh. Tapi thoriqoh yang bagus, yang sahih itu adalah thoriqoh yang tersambung sampai kepada Rasulullah dan bekas diamalkan oleh Rasulullah. Maka amaliyah kita yang kita amalkan ini adalah bekas amaliyahnya guru-guru kita. Sudah terbukti Pangersa Abah menjadi Sultan Aulia, Abah Sepuh menjadi walinya Allah. Para orang-orang soleh itu sudah mengamalkan amaliyah-amaliyah tadi. Dan Pangersa Abah pun ikut mutabaah kepada guru sebelumnya terus sampai kepada Rasulullah. Syekh Abi Qasim Junaidi mengatakan bahwa thoriqoh itu tadi ya orang masing-masing orang bisa membuat thoriqoh masing-masing. Cuma thoriqoh tadi thoriqoh yang muktabaroh atau tersambung kepada Rasulullah atau tidak. Nah, yang paling baik yang menyampaikan kita kepada Allah ya thoriqoh yang berasal dari Rasulullah. Maka banyak thoriqoh yang tidak tersambung kepada Rasulullah, tapi hanya orang yang mendakwahkan kemudian mengaku wah ini thoriqoh saya, tapi tidak tersambung sanadnya kepada Rasulullah. Asal ada jamaahnya, asal ada wiridnya, sudah mengaku menjadi mursyid. Nah, ini bahaya. Maka kita harus mencari thoriqoh yang betul-betul sahih, amaliyahnya sahih, mursyidnya pun sahih, silsilahnya sahih. Jadi bukan hanya sekedar yang penting mengamalkan pada sholat amalin ini, yang penting baca di Google, yang penting di YouTube ada, ini orang ini baca ini kok kemudian jadi berhasil, wah kita ikut baca. Tidak bisa seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan amaliyah yang didapatkan dari guru yang mursyid, yang silsilahnya tersambung sampai kepada Rasulullah, hati-hati. Jangan dirubah-rubah, jangan dimodif-modif. Yakini saja apa yang menjadi tuntunannya, ikuti. Nah, ini sekarang lagi musim. Banyak teman-teman, banyak saudara-saudara kita yang mulai ragu dengan ajaran Pangersa Abah. Contohnya ini. Tadi kita sudah melakukan amaliyah apa namanya? Khataman. Khataman kalau di tempat kita namanya khataman. Kalau di tempat lain namanya bisa jadi bukan khataman. Ada istighozah. Ada lagi apa namanya disebut kewajakan. Ada disebutnya zikir khatam. Nah, kita tidak usah menyebut-nyebut yang seperti itu. Cukup kita ikuti, ini namanya khataman. Tidak usah disebut ini zikir khatam, ini istighozah, ini cukup khataman. Karena Pangersa Abah menamakan ini sebagai khataman, berarti beliau sudah lebih tahu daripada kita. Tapi sekarang banyak disebutnya malam ini jadwal zikir khatam istighozah. Kenapa harus demikian? Nggak yakin sama Pangersa Abah, masih ragu sama Pangersa Abah. Ini harus kita hati-hati. Kalau di tempat lain ada bermacam-macam namanya, tapi amaliyahnya pun bisa jadi lain. Tapi amaliyah kita yang diberikan oleh Pangersa Abah namanya khataman, udah yakini saja, amalkan. Tidak usah mengganti-ganti nama. Dan hari ini kita ganti nama. Generasi kita nih ganti nama. Nanti generasi setelah kita, anak-anak kita mungkin ada yang dihilangkan. Generasi cucu kita mungkin ada yang nambahin lagi. Nah, itulah akhirnya
amalan-amalan yang sudah sahih, yang sudah terbukti justru akan menjadi rusak karena ketidakyakinan kita hari ini. Jadi hati-hati. Kalau sudah mendapatkan tuntunan amaliyah dari para sahabat, yakini jangan sampai menjadi murid yang durhaka kepada guru karena menghina kepada gurunya, menganggap gurunya itu belum sempurna. Nah, hati-hatilah. Kita nggak usah di depan guru tuh nggak usah pinter-pinteran dah. Di depan guru, di hadapan guru kita cukup jadi orang yang bodoh asal mau ikut kepada guru saja. Itu saja. Jadi kalau di kasarnya bahasa Inggrisnya tuh depan guru nggak usah macak teges gitu. Udah biasa aja dah. Seadanya ikuti saja. Kalau bahasa ininya kakek empiak kurang cagak. Kang Beni paham. Jadi banyak pola tapi nggak ada kemampuannya gitu loh. Nah, itu namanya kakek empiak kurang cagak. Nah, kita cukup aja. Wong kita mengamalkan aja belum bisa, apalagi mau merubah amaliyah itu. Nah, itu aja lah malam hari ini kita sedikit saja mengkajinya karena memang batuknya ini masya Allah masih mau ngikut terus kemana-mana gitu. Tambah-tambah tadi makan ini, aduh masya Allah, biar awet gitu. Mungkin itu ya yang bisa kita kaji malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan mungkin tahun depan ya. Karena insya Allah saya mohon izin minggu depan barangkali kita libur, dan mohon doanya ada niat minggu depan setelah manakib untuk berangkat ziarah. Jadi mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hasil bertemu dengan para orang-orang soleh yang dituju. Dan mudah-mudahan mendapatkan barokah dan rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.